Baiklah teman-teman, kita akan masuk pada income statement atau laporan laba rugi. Income statement ini berguna untuk mengetahui posisi perusahaan laba atau rugi. Seperti di gambar, kita mencatat kelompok income atau pendapatan seperti sales, sales return, dan interest income di jumlah, lalu cost of goods sold. Jumlah pendapatan atau income dikurangi dengan cost of goods sold. Maka dapatlah profitnya sebesar 11.650.000. Selanjutnya adalah expense atau beban. Semua beban dicatat dan dijumlahkan. 11.650.000 yang kita dapatkan dari income dikurangi cost of goods sold dikurangi dengan jumlah beban. Dapatlah hasilnya 4.395.500. Lalu, capital statement atau laporan perubahan ekuitas. Pada laporan ini, kita akan mencatat modal awalnya yang berada di neraca saldo sebesar 354.615.000. Lalu, laba yang didapat dari income statement tadi kita catat, yaitu sebesar 4.395.500. Prive ini mengurangi laba, berarti prive akan mengurangi laba kita. Berarti laba 4.395.500 dikurangi prive 500.000 sama dengan 3.895.500. Berarti peningkatan ekuitasnya adalah 3.895.000. Jadi hasil peningkatan ekuitas ini ditambah dengan modal awal. Lalu dapatlah ekuitas akhirnya 354.615.000 ditambah 3.895.500. Ekuitas akhirnya adalah 358.510.500. Selanjutnya adalah laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca ini mencatat aset, liabilitas, dan equity. Aset-aset dicatat di sisi kiri dan liabilitas dan ekuitas dicatat di sisi kanan. Aset dijumlahkan lalu dapat hasilnya 372.167.000. Liabilitas dijumlahkan dapat hasilnya 13.656.500. Ekuitas sejumlah 358.510.500 yang kita dapat dari laporan perubahan ekuitas. Hasilnya adalah 372.167.000. Hasilnya harus balance dengan sisi aset. Selanjutnya adalah closing journal. Closing journal ini berfungsi untuk menutup akun-akun nominal. Pada closing journal ini, kita menggunakan income summary untuk menutup akun-akun nominal tersebut. Akun-akun yang ditutup adalah semua akun kecuali akun 1, 2, dan 3. Selebihnya akan ditutup dengan closing journal. Closing journal akan menutup akun-akun pada buku besar, seperti gambar berikut. Closing journal ini akan mengkreditkan akun debit dan mendebitkan akun yang kredit untuk menolkan akun tersebut. Seperti yang kita lihat di gambar, sales biasanya terletak di akun kredit, tetapi untuk pada closing journal ini, sales didebitkan, interest income juga didebitkan, sales return dikreditkan, income summary dikredit. Untuk akun-akun beban terletak di sisi debit, tetapi untuk mengclosingkannya, di closing journal ini kita menaruhnya di bagian kredit. Dan kita menggunakan income summary untuk bagian debitnya. Selanjutnya untuk menutup cost of goods sold diletakkan di sisi kredit dan income summary di sisi debit untuk menolkan akun cost of goods sold.
Lalu, untuk akun drawing atau privé, drawing di sisi kredit dan ekuitas di sisi debit. Karena drawing ini mengurangi nilai ekuitas. Untuk hasil closing journal harus balance ya. Selanjutnya adalah post-closing trial balance atau neraca setelah penutupan. Ini hanya berisi akun-akun yang tidak ditutup pada closing, seperti akun 1, 2, dan 3. Angka ini dicatat dari buku besar yang telah disesuaikan. Post-closing trial balance lah yang akan menjadi neraca awal pada bulan berikutnya.